Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kedua. Pertama, perkenalkan, nama saya Dewi Said dari kelas B semester 4. NPM 1958 20 dari Fakultas Farmasi, Prodi Farmasi, mata kuliah Hukum Kimia, mengajar Dr. Evan Zambrani MK. Langsung saja, ada beberapa poin-poin yang saya bahas. Yang pertama, ada persiapan sampel. Yang kedua, ada destilasi uap. Yang ketiga, ada identifikasi senyawa. Persiapan sampel atau preparasi sampel. Preparasi sampel merupakan proses sebelum sampel diinjeksikan ke sistem kromatografi. Tujuan preparasi sampel yaitu untuk meminimalkan adanya faktor yang akan mengganggu proses analisis dengan mengeliminasi komponen selain analitik. Ada juga tahap-tahap persiapan sampel. Yang pertama, pengumpulan bahan. Yang kedua, sortasi basah. Yang ketiga, pencucian. Yang keempat, perajangan. Tahapan pengumpulan bahan baku sangat menentukan kualitas bahan baku. Kadar senyawa aktif dalam suatu sintesia berbeda-beda. Sedangkan sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan sintesia. Yang ketiga, pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lainnya yang melekat pada bahan sintesia. Sedangkan perajangan pada bahan sintesia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan pembelian. Lanjutan dari tahapan persiapan sampel. Yang kelima, pengeringan. Yang keenam, sortasi kering. Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan sintesia yang tidak mengganggu, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Sedangkan sortasi kering dilakukan bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing yang terdapat pada sintesia, misalnya akar-akar, pasir, kotoran unggas, atau benda asing lainnya. Tahapan pemeriksaan mutu substansi dengan parameter non spesifik. Aspek parameter non spesifik difokuskan pada aspek kimiawi, fisik, dan mikrobiologi, yaitu yang berperan dalam keamanan konsumen secara langsung. Parameter non spesifik bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan suatu bahan alami. Adapun parameter non spesifik diantaranya yaitu A. Susut pengeringan. Susut pengeringan berhubungan dengan hubungan air dalam suatu bahan alam atau sintesis yang ditetapkan dengan ukuran sisa zat setelah pengeringan pada suhu 100 derajat.
150 menggunakan logam timbang yang berisi yang akan ditetapkan pada susut pengeringan. Penetapan susut pengeringan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang besar senyawa yang kurang pada proses selanjutnya D. Bobot jenis. Bobot jenis terkait dengan kontaminasi atau pemurnian ekstrak. Tujuan dari penentuan bobot jenis adalah untuk memberikan gambaran besar asal persatuan klorid sebagai parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak yang masih dapat dituang. Bobot jenis juga terkait dengan kemurnian dari ekstrak dan kontaminasi. Sedangkan B. Kadar abu. Penetapan kadar abu bertujuan untuk memberikan gambaran terkait karakteristik sisa kadar abu monorganik setelah pengabuan. Juga dapat dijadikan sebagai tujuan suatu spesies obat karena setiap tanaman memiliki sisa abu secara spesifik menurut studi biologis. Yang D. Kadar air. Parameter penetapan kadar air bertujuan untuk mengetahui kadar residu air setelah pengeringan atau proses pengembangan. Kadar air menentukan kualitas dan stabilitas dalam bentuk sediaan selanjutnya. Kadar air yang cukup beresiko adalah di atas 10%. Yang E. Sisa parut organik. Tujuan dari penetapan sisa parut organik adalah untuk mengetahui sisa parut etanol setelah pengeringan. Etanol dijadikan sebagai parut karena memiliki toksisitas yang lebih rendah dibandingkan dengan parut lain seperti metanol, kloroform, heksan, dan lain-lain. Bahan alam yang aman dan berkualitas harus dipastikan di dalamnya tidak terdapat sisa parut organik. Yang F. Cemaran mikroba. Aspek cemaran mikroba bertujuan untuk menentukan keberadaan mikroba yang sifatnya dapat merusak ekstrak sehingga dapat dilakukan upaya untuk mencegah kontaminasi atau menghilangkan kontaminasinya sesuai dengan persyaratan cemaran mikroba yang G. Cemaran logam berat. Parameter penetapan logam berat karena kaitannya dengan kualitas dan keamanan dari suatu bahan alam atau sintetis. Pemeriksaan cemaran logam dapat menjamin suatu bahan yang ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu seperti CD, HG, PP, dan logam berat. Penyalian merupakan suatu proses penarikan senyawa kimia dari tumbuh-tumbuhan, hewan, atau bahan alami menggunakan larut dan distillasi. Sedangkan prinsip metode ekstraksi distilasi uap adalah dengan mengalirkan uap air ke dalam campuran bahan yang terdapat komponen yang akan dipisahkan. Destilasi uap merupakan suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Proses destilasi uap lebih banyak digunakan untuk senyawa organik yang tahan terhadap suhu tinggi yang lebih tinggi dari titik bibit larut yang digunakan. Pada umumnya lebih banyak digunakan untuk minyak asin. Berikut kriteria pemilihan pelarut. Syarat pelarut yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, harus dapat melarutkan semua zat organik dengan cepat dan sempurna.
dan sedikit mungkin melarutkan bahan seperti lilin, pigmen, serta pelarut yang bersifat selektif. Yang kedua, harus mempunyai titik didih yang cukup rendah agar pelarut mudah diuapkan tanpa menggunakan suhu. Yang ketiga, pelarut tidak boleh larut dalam air. Yang keempat, pelarut harus bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan komponen minyak atsiri dari tanaman. Yang kelima, pelarut harus mempunyai titik didih yang seragam dan jika diuapkan tidak akan tertinggal dalam minyak. Yang keenam, harga pelarut harus rendah mungkin dan tidak mudah terbakar. Berikut kelebihan dari ekstraksi destilasi uap. Keuntungan dari metode ini antara lain adalah kualitas ekstrak yang dihasilkan cukup baik. Suhu dan tekanan selama proses ekstraksi dapat diatur serta waktu yang diperlukan singkat. Kekurangan dari destilasi uap adalah metode untuk menyaring senyawa yang sensitif terhadap panas. Jadi, proses ini melibatkan penggunaan uap menggelegak melalui dipanaskan dengan campuran bahan baku. Identifikasi senyawa. Identifikasi golongan senyawa dapat dilakukan dengan warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, dan ciri spektrum UV. Identifikasi yang paling penting dan digunakan secara luas ialah pengukuran spektrum serapan dengan menggunakan spektrofotometer. Penggunaan ini tidak merusak senyawa dan senyawa dapat dipakai lagi untuk uji yang lain. Seringkali gabungan kromatografi dan spektrofotometri memungkinkan fraksinasi menjadi sempurna terhadap campuran alami yang sangat kecil jumlahnya dan identifikasi setiap komponennya secara pasti. 3 jenis spektrum serapan telah dikenal yaitu sinar tampak, ultraviolet, dan inframerah. Kesamaan spektrum inframerah suatu senyawa murni yang tidak diketahui dengan senyawa pembanding dapat dianggap sebagai bukti kedua senyawa itu sama. Spektrum serapan ultraviolet visible tidak didasarkan pada getaran atom dalam molekul, akan tetapi pada kenyataannya elektron tertentu yang terikat longgar dapat ditingkatkan ke arah energi yang lebih tinggi dengan menyerap radiasi dengan panjang gelombang tertentu. Spektra UV digunakan untuk mengetahui keberadaan zat tampak terkonjugasi pendek, misalnya aromatik, dan panjang, misalnya karotenoida. Spektra IR digunakan untuk mengetahui fungsi dan perkiraan jenis senyawa. Mohon maaf menggangguan. Spektrofotometer UV adalah daerah pengukuran spektrofotometri pada panjang gelombang 200 sampai 400 nm. Spektrum UV disebut juga spektrum elektronik karena terjadi sebagai hasil interaksi radiasi UV terhadap molekul yang mengakibatkan molekul tersebut mengalami transisi elektronik. Apabila radiasi elektromagnetik dikenakan pada suatu molekul atau maka sebagian dari radiasi tersebut terserap oleh molekul atau atom tersebut sesuai dengan strukturnya yang mempunyai gugus kromosom. Spektrofotometer radiasi infrared atau infrared merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik antara daerah gelombang cahaya
radiasi UR kurang dari 100 cm, diabsorpsi dan diubah oleh molekul organik menjadi energi rotasi molekul. Serapan ini diukur radiasi UR dalam daerah panjang gelombang 10.000 sampai 100 cm, diabsorpsi dan diubah molekul organik ke dalam energi vibrasi molekul. Serapan ini juga dihitung, tapi spektrum vibrasi muncul sebagai tanda lebih baik karena sebuah perubahan energi fibra tunggal diikuti oleh sejumlah perubahan energi rotasi. Absorpsi, frekuensi atau panjang gelombang tergantung pada massa relatif, gaya konstan, ikatan, dan geometri. Slide terakhir, posisi tanda dalam spektrum R disabitkan dalam jumlah gelombang yang memiliki satuan cm besar. Jenis ikatan yang dapat ditunjukkan pada daerah serapan sebagai berikut. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.